Semua Tuhan pasti sediakan, doakan saja, serahkan saja ke Tuhan. Pernyataan religius ini sangat tidak mendidik. Ini sering banget kita dengar dari berbagai khotbah pengajaran. Kita bahkan jadi nggak tahu apa yang harus kita doakan, nggak tahu apa yang kita serahkan gitu. Doakan semuanya, serahkan semuanya kepada Tuhan. Kita diam dan terima beres saja. Dalam hal pengelolaan semua prinsip sama, baik itu badan usaha, bisnis, sekolah, atau gereja. Teamworks, nggak ada satupun yang terima beres alias one man show tuh. Nggak ada yang bos cuman satu orang aja dia bekerja. Kita tahu ada sebuah pekerjaan dari Tuhan yang harus dilakukan. Tapi kita terbiasa untuk nggak memiliki keinginan mengerjakannya karena berprinsip yang seperti tadi itu. Itu pekerjaan Tuhan. Maka Tuhan yang pasti akan sediakan, Tuhan yang akan kerjakan. Waduh, kita jadi boro-boro tuh ya, jadi enggan kita mikirinnya tuh, ya kan? Buat nyusun strategi, nyusun rencana apalagi gitu kan. Tentang berapa yang perlu didoakan aja kita nggak tahu, karena kita nggak pernah menghitung. Hambatan-hambatan apa, ya kan? Estimasinya apa, kita nggak pernah tahu gitu. Kita malas ngelihatnya, malas mencari tahu, malas mengasumsikan. Ya, kebutuhannya apapun kita nggak tahu. Gitu. We will always abandon the question of how to be or how to get or what do we need. Kita mengabaikan sebuah tanggung jawab yang sebenarnya itu bukan untuknya juga gitu, tapi justru untuk kebaikan kita semua kalau kita perhatikan. Daud berstrategi, dia tahu yang dia butuhkan dan doakan. Waktu dia dalam kesukaran, dia tahu kekuatannya dia menghitung prajuritnya, dia menghitung bahwa dia nggak mampu dan dia tahu apa yang dia doakan. Awal tahun 2024, anak saya udah mengajukan kalau dia akan kelulusan sekolah pindah ke SMA gitu kan. Di bulan 6 udah harus prepare semua uangnya. Kita udah tahu angkanya dan kita langsung menghitung gitu. Dengan pekerjaan yang sekarang ini kedua orang tua kerjakan, berapa sih penghasilannya setelah dipotong pengeluaran bla 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 bla. Oh, ternyata masih jauh di luar ambang batas kita gitu. Kita masih butuh sangat banyak amat. Apakah kita harus jual aset? Apakah kita harus jual ini ono gitu kan? Dan ini masih kurang. Dan kita tahu berapa yang kita doakan, berapa yang kita ajukan. Dan disitulah Tuhan bekerja gitu. Tuhan membukakan kita berbagai macam jalan nih untuk bisa mencapainya, mendatangkan orang-orang yang menolong. Karena kita tahu apa yang kita doakan. Kita nggak sekedar terima beres aja gitu, nggak bisa. Perwira di Kapernaum tahu apa yang dia butuhkan. Dia nggak berserah begitu aja atas penyakit hambanya. Dia meminta para tua-tua Yahudi meminta Yesus datang. Dia punya rencana. Seorang pria yang 38 tahun sakit, dia juga punya rencana. Itu sebabnya dia nggak meninggalkan kolam Bethesda. Paulus, dia juga menulis surat. Dia menulis berbagai pengajaran dan semuanya bukan pengajaran yang asal. Semuanya itu terstruktur. Dia punya rencana, dia berstrategi, dia pergi ke tempat-tempat yang selalu tepat sasaran. Tempat-tempat di mana yang benar-benar butuh Tuhan sesuai dengan pengajarannya itu. So, teman-teman, ayo percaya saja ya, kita memang harus percaya Tuhan. Tapi bukan berarti kita tidak melakukan apapun juga. Justru kita bekerja sama. J.J. Parker bilang begini. The Christian's motto should not be let go and let God, but trust God and get going. Iman itu hidup, iman itu bekerja sama dengan perbuatan kita. Iman tanpa perbuatan hakikatnya mati. Shalom semuanya, semoga diberkati.